Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun saja berada, kalau seandainya anak kita di usia sekolah pendidikan pertama, anak kita tinggal di pesantren. Kalau seandainya anak kita usia SMA, SMK, maka suruh dia tinggal di pesantren. Bahkan sampai bangku kuliah pun anak kita jangan meninggalkan pesantren. Maka apabila pendidikan itu ditempuh oleh orang tua, maka orang tua adalah investasi dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil mawaddatil abad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di seluruh pelosok tanah air negara kesatuan Republik Indonesia, pada khususnya dunia pada umumnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para alumni Pondok Pesantren Al-Muttaqin yang saya banggakan. Mudah-mudahan negara tercinta Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden yang saya cintai, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, senantiasa lebih maju, makmur, aman, sejahtera, serta mendapat predikat negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun saja berada yang Allah ridhoi, izinkan saya di kesempatan pada hari ini insya Allah akan memberikan cerahan agama yang berjudul mendidik anak di pondok pesantren adalah investasi yang sangat besar bagi kedua orang tua. Tersirat dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza matabdu Adam in qata'a amaluhu illa min sarasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Yang artinya, apabila anak Adam, umat manusia, meninggalkan dunia yang fana ini, maka putuslah semua amalnya, putuslah semua pahala amalnya. Yang biasa senantiasa rajin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka apabila meninggal, putuslah semua pahala ganjaran berjamaah. Apabila senantiasa selama hidup di dunia rajin berangkat ke majelis taklim untuk mendengarkan ceramah agama, maka putuslah pahala ganjaran thalabul ilmi di majelis taklim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 hal kata Rasul yang tidak akan putus pahalanya walaupun mereka sudah ada di alam baka. Yang pertama adalah sedekahtin jariyatin, sedekah jariyah. Manakala umat Islam, umat manusia pada umumnya berangkat dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, dari malam sampai fajar menyingsing mencari rezeki yang telah Allah sebar di muka bumi ini. Dan alhamdulillah hasilnya mereka curahkan, mereka investasikan untuk pembangunan sarana dan agama. Dia membangun pondok pesantren, membangun majelis taklim, membangun masjid, membangun rumah-rumah yatim piatu, rumah-rumah jompo, jalan dan lain sebagainya. Maka itulah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mengalir pahalanya nanti apabila mereka sudah ada di alam baka. Maka untuk itu saya berpesan kepada seluruh umat manusia, umat Islam pada khususnya, para alumni yang sudah maafan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sisihkan sebagian hartanya untuk dijadikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu yang dialap manfaat oleh orang banyak. Sehingga orang banyak alhamdulillah dengan transfer ilmu dari kita
bisa menghitung, bisa membaca, bisa baca Al-Quran, bisa mulia akhlaknya karena ilmu yang kita transfer kepada mereka. Alhamdulillah, maka apabila orang tersebut bisa membaca Al-Quran karena dengan kita gigih, tidak mengenal lelah, siang, pagi, sore, bahkan malam, waktunya dicurahkan untuk mentransfer ilmu kepada kaum muslimin, muslimat. Maka dengan ini saya bangga kepada seluruh para guru, para ustadz, para ustazah yang telah mengorbankan waktunya untuk mendidik anak didiknya. Semua bapak dan ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, sesuai dengan judul yang saya ambil adalah pendidikan pondok pesantren adalah investasi yang sangat besar bagi kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mungkin anak tersebut bisa baca Al-Quran, tidak mungkin anak tersebut bisa pandai baca kitab kuning, tidak mungkin anak tersebut bisa mulia akhlaknya apabila tidak didasari dengan pendidikan di pondok pesantren. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Maka dari saat ini janganlah menganggap remeh pendidikan pondok pesantren. Jangan dilihat dengan sebelah mata pendidikan pondok pesantren. Maka itulah anak yang telah kita didik di pondok pesantren. Insya Allah itu investasi yang sangat luar biasa bagi kedua orang tua. Manakala orang tua sudah ada di alam kubur, anaknya datang ke kuburan sambil baca surat Yasin. Anaknya datang ke kuburan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua pendidikan hasil daripada pendidikan pesantren. Maka dengan ini saya himbau kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun saja berada, kalau seandainya anak kita di usia sekolah pendidikan pertama, anak kita tinggal di pesantren. Kalau seandainya anak kita usia SMA, SMK, maka suruh dia tinggal di pesantren. Bahkan sampai bangku kuliah pun anak kita jangan meninggalkan pesantren. Maka apabila pendidikan itu ditempuh oleh orang tua, maka orang tua adalah investasi dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.